Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Maharani dari Prodi PGMI 1. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester Pancasila. Untuk jawaban pertama yaitu pada Pancasila, sila pertama tertulis bahwa ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kepercayaan dan agama yang saling berdampingan secara damai. Lalu perilaku seperti apa yang bertentangan dengan sila pertama ini? Yaitu tidak menghormati agama lain seperti mengganggu mereka saat mereka sedang melakukan ibadah. Lalu memaksakan suatu agama kepada orang lain, contohnya memaksa orang untuk masuk ke agama lain padahal masyarakat Indonesia dibebaskan dalam memilih agama yang ingin mereka peluk. Lalu tidak memiliki sikap toleransi terhadap sesama, tidak mempercayai adanya Tuhan dan melakukan diskriminasi terhadap agama lain. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Landasan historis memberikan peranan yang penting karena dari sebuah landasan historis atau sejarah bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Menurut Pidarta tahun 2007, sejarah atau historis adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi yang mengundang kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, bentuk, dan sebagainya. Contoh dari landasan historis yaitu bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup. Di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Oleh para pendiri bangsa kita dirumuskan secara sederhana namun mendalam yang meliputi 5 prinsip atau sila dan diberi nama Pancasila. Negara Indonesia merancang dasar negara yang justru bersumber pada nilai-nilai yang telah tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam rancangan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Dengan demikian, sudah jelas pada kita bahwa secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dan dengan nilai-nilai Pancasila, serta telah melahirkan keyakinan demikian tinggi dari bangsa Indonesia terhadap kebenaran dan ketepatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pancasila merupakan elemen terpenting dalam keberlangsungan bangsa Indonesia ini, karena kita ketahui bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Maksud dari Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia adalah bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Dapat dijabarkan kembali bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia berdasarkan dan berpedoman kepada Pancasila. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia ini sendiri memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lainnya. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Akan tetapi, kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Adapun contohnya yaitu untuk sila pertama kita harus menghormati pemeluk agama lain dalam melaksanakan ibadah. Lalu contoh sila kedua bersikap tenggang rasa kepada orang lain. Dalam sila ketiga rela berkorban demi kepentingan negara. Sila keempat mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir sila kelima yaitu menghormati hak-hak orang lain. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan kekerasan di dalam kehidupan, dan Islam pun selalu menjunjung tinggi perdamaian kepada sesama manusia.
Sama seperti Pancasila yang mengutamakan perdamaian dan kehormatan terhadap masyarakat Indonesia. Masuknya ISIS ke Indonesia merupakan sebuah ancaman besar bagi Pancasila dan masyarakat Indonesia, karena yang dilakukan oleh ISIS sangatlah bertentangan dengan isi Pancasila dan bisa juga membuat kehancuran di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Seperti yang diketahui, Founding Fathers adalah tokoh perumus Pancasila atau Bapak Bangsa Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Perumusan Pancasila ini adalah salah satu sejarah Indonesia karena sebelum terciptanya Pancasila dibentuklah organisasi Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Lalu Gentleman Agreement adalah perjanjian luhur atau kesepakatan luhur yang diciptakan pada zaman dahulu dan menjadi sejarah hingga sekarang. Terciptanya Pancasila ini adalah karena pada zaman dahulu Pancasila sudah menjadi nilai-nilai kehidupan para nenek moyang kita dan dirumuskan menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.